Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ya, Baik,
Satu, dua, tiga, satu, dua. Yang bagian satu, bagian dua, bagian tiga. Satu di sini. Tiga, satu, dua, dua, satu, empat, dua, Satu lingkaran ya Bu? Iya, satu lingkaran.
puasa secara bahasa itu atau saum artinya itu menahan diri dari sesuatu, sedangkan secara istilah puasa merupakan menahan diri dari sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun syarat-syarat wajib puasa yang pertama yaitu Islam. Selain dari Islam tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Yang kedua yaitu balik di sini apabila ditandai dengan haid ataupun keluarnya mani. Yang ketiga berakal sehat, dan apabila orang tersebut gila itu tidak diwajibkan puasa. Yang keempat mampu. Yang kelima suci dari haid dan nifas, dan yang keenam menetap atau tidak sedang perjalanan. Adapun rukun puasa, rukun puasa yang pertama yaitu niat. Jadi sebelum kita melakukan puasa kita harus niat terlebih dahulu biar puasa itu sah. Dan yang kedua yaitu meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Lalu ada sunnah puasa. Yang pertama yaitu makan sahur. Yang kedua yaitu menggosok gigi di waktu pagi. Hal ini dikarenakan takut ada air sisa kumur yang tertelan. Lalu yang ketiga yaitu menyelenggarakan berbuka. Nah, yang keempat mengerjakan sholat tarawih, dan yang kelima berdoa. Lalu ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama itu makan dan minum secara sengaja, itu sudah pasti batal. Yang kedua yaitu murtad atau keluar dari Islam. Yang ketiga muntah secara disengaja. Yang kelima berjima atau bersenggama. Yang kelima keluarnya haid ataupun mani bagi laki-laki, dan yang keenam gila, dan yang ketujuh menyuntikkan cairan ke dalam tubuh seperti menyuntikkan vitamin ataupun infus. Ada orang yang tidak diwajibkan, ada yang boleh tidak berpuasa ketika puasa Ramadan. Yang pertama yaitu apabila dia sakit. Sakit di sini jikalau benar-benar sakit tidak bisa dia tahan untuk meminum obat dan lain sebagainya, jadi dia tidak berpuasa. Yang kedua yaitu musafir atau orang yang sedang berjalan jauh dalam perjalanan. Yang ketiga yaitu jompo. Jompo di sini yang tidak bisa lagi lemah, sudah lemah fisiknya karena sudah terlalu tua. Dan yang keempat hamil ataupun menyusui. Sebelum itu siapa yang hafal doa puasa, doa sebelum puasa? Tegar. Niat puasa. Niat puasa. Kalau buka doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sumuridin anata ifati syahri Ramadan hadis sanati kita. Amin. Coba Isgar. Doa berbuka puasa. Saya ada. Coba. Sudah hafal semua ya, pintar. Sudah Bu, sudah 8. Baik. Sudah mencatat semuanya? Sudah. Kita masuk ke bagian evaluasi. Di sini Ibu menggunakan model pembelajaran PPL Project Based Learning. Jadi di sini kalian akan menyusun dari niat, doa, pengertian, rukun, syarat, batal puasa, sunnah puasa, tapi harus berurutan. Tidak ada yang tidak berurutan. Ibu kasih waktu sekitar 3 menit harus selesai.
Ini
Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bu Suni tadi, pengertian puasa adalah kesehari kata saum, artinya menahan diri. Dan secara istilah artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian di sini ada syarat puasa, ada Islam. Islam, dalil. Dalil itu adalah orang yang sudah cukup usia. Kemudian berakal sehat, orang yang mampu, tidak dalam keadaan sakit atau dan sebagainya. Kemudian suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir adalah menetap atau mukim. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa terdiri menjadi dua macam, yaitu ada niat. Yang kedua, meninggalkan sesuatu dari hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kemudian ada sunnah puasa. Sunnah puasa itu ada beberapa macam. Yang pertama itu makan sahur. Nah, kemudian menggosok gigi di waktu pagi. Dan makruh hukumnya ketika kita menggosok gigi di waktu siang. Kemudian menyegerakan berbuka, terus berdoa ketika berbuka puasa, mengerjakan sholat tarawih dan memperbanyak sedekah. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Kemudian kedua, orang yang murtad. Murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan sengaja itu batal puasa itu. Kemudian yang keempat itu ada jima. Jima itu adalah bersegama atau hubungan antara suami istri. Kemudian yang kelima, keluar darah haid atau nifas pada orang perempuan. Kemudian keenam, memasukkan keluar air mani yang dengan sengaja bagi laki-laki. Kemudian yang ketujuh, memasukkan suntikan tikus atau berupa makanan. Kemudian yang terakhir, hilang akal karena beberapa hal, yaitu karena mabuk, karena pingsan ataupun gila. Nah, itu hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, yaitu pertama orang yang sakit. Orang yang sakit itu atau yang tidak mampu berpuasa maka tidak boleh jika dia tidak berpuasa. Kemudian musafir itu adalah orang yang dalam sedang perjalanan jauh. Kemudian yang ketiga orang tua atau jompo. Kemudian
wanita yang hamil atau sedang menyusui. Dan yang terakhir di sini ada niat berpuasa. Yang berpuasa itu saya katakan bahwa itu sama an ada ifar di syahri Ramadan hadis nanti billahi ta'ala. Ya, niat berbuka puasa itu Allahumma lak asumtu wa bika amantu wa ala rizqika afattu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, itu saja presentasi dari Bang Mutia. Terima kasih. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami tadi. Itu terkait dengan puasa. Yang pertama itu puasa. Nah, secara bahasa puasa atau som bahasa berarti menghadiri dari segala sesuatu. Sedangkan secara istilah puasa yaitu suatu ibadah kepada Allah dengan cara menghadiri dari segala sesuatu yang bisa membatalkannya, dimulai sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Selanjutnya itu ada syarat puasa. Syarat puasa ini yang pertama itu ada Islam, yang kedua itu ada balik, yang ketiga ada akal sehat, yang keempat itu mampu, terus yang kelima suci dari haid dan nifas, yang keenam menetap atau mukim. Selanjutnya itu ada rukun puasa. Nah, rukun puasa ini seperti yang kita ketahui itu harus pakai niat. Yang kedua itu ada meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Adapun niat puasa yaitu saya bacakan bahwa itu sumber dan ada iftar di syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Kemudian niat berbuka yaitu Allah malah kesentuh wabika amantu wala aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya itu ada sunnah puasa. Yang pertama itu ada makan sahur. Selanjutnya menggosok gigi waktu pagi itu agar tadi kata ibu guru agar tidak makruh ya. Kemudian itu ada meninggalkan buka. Selanjutnya berdoa ketika berbuka puasa. Kelima mengerjakan sholat tarawih dan keenam memperbanyak sedekah. Nah, selanjutnya itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Itu makan dan minum dengan sengaja. Kemudian itu murtad. Nah, murtad ini adalah orang yang keluar dari agama Islam. Yaitu murtad dengan sengaja. Yang keempat itu ada jima. Jima ini adalah hubungan suami istri. Kemudian itu ada keluar darah haid dan nifas. Maksudnya itu keluar air mani yang disengaja. Kemudian memasukkan suntikan atau infus berupa makanan. Yang terakhir itu ada hilang akal karena mabuk atau gila. Ternyata itu yang terakhir orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Itu orang sakit itu diberikan keringanan oleh Allah SWT. Kemudian musafir atau orang dalam perjalanan jauh. Soalnya itu orang tua atau yoko. Sedangkan yang keempat wanita yang hamil atau menyusui. Mungkin itu saja dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.